Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafid Yuliansyah dengan NIM 242040111103 dari jurusan Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Abed Al-Jabiri dengan judul Formasi Nalar Arab. Nah, untuk mempermudah pembahasan kita mengenai ini, maka materi akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nalar Arab, yang kedua epistemologi bayani, yang ketiga epistemologi irfani, dan yang terakhir epistemologi burhani. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu nalar Arab. Apa yang dimaksud dengan nalar Arab? Jadi, nalar Arab adalah pemikiran sebagai perangkat untuk melahirkan produk-produk teoritis yang dibentuk oleh suatu kebudayaan yang memiliki kekhasan Arab. Kebudayaan yang memuat sejarah peradaban Arab, mencerminkan realitas dan ambisi-ambisi masa depan, serta mencerminkan dan mengekspresikan rintangan yang menghambat kemajuan dan sebab-sebab kemundurannya saat ini. Untuk memperjelas konsepsinya dalam pemahaman mengenai nalar, Al-Jabiri terbantu oleh pemikiran dari Lalande. Lalande membagi nalar ke dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu nalar sebagai pembentuk atau nalar aktif, dan yang kedua yaitu nalar terbentuk atau nalar dominan. Nalar Arab di sini termasuk ke dalam nalar terbentuk atau dominan, yakni sejumlah asas dan kaidah yang dimunculkan oleh kebudayaan Arab. Namun demi menjaga dan mencapai kajian yang objektif, di sisi lain Al-Jabiri juga memandang nalar Arab sebagai nalar aktif yang menumbuhkan atau membentuk nalar dominan, memodernisasi atau memperbaharui nalar dominan sebelumnya. Menurut Al-Jabiri, nalar Arab Islam memiliki karakteristik yang lebih kontekstual dan tekstual yang dia sebut sebagai nalar bayani. Nalar bayani berorientasi pada interpretasi teks-teks suci Al-Quran serta warisan literatur klasik Arab seperti puisi dan retorika. Nalar bayani lebih fokus pada pemahaman dan penafsiran teks berdasarkan konteks budaya, sosial, dan agama, sebagaimana terbentuk dalam kebudayaan Arab Islam. Alam memainkan peran sebagai petunjuk bagi akal manusia untuk menyingkapkan Allah dan menjelaskan hakikatnya. Lalu pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi bayani. Bayani berasal dari kata bahasa Arab bayan, yang berarti penjelasan atau klarifikasi. Dalam konteks epistemologi, sistem pengetahuan bayani merujuk kepada sistem pengetahuan yang berbasis pada teks wahyu Al-Quran dan hadis, dengan fokus utama pada tafsir, ta'wil, fikih, serta bahasa Arab itu sendiri sebagai medium pengetahuan. Secara lebih spesifik, bayani didefinisikan oleh Al-Jabiri sebagai sistem pengetahuan yang mengutamakan tekstualisme dan hermeneutika teks dalam memahami realitas. Bayani berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu berdasarkan sumber teks wahyu dan menerapkannya melalui proses interpretasi hukum dan teologi. Adapun ciri-ciri epistemologi bayani yaitu yang pertama, tekstualisme. Tekstualisme adalah pemahaman tentang realitas ditentukan melalui analisis teks keagamaan. Al-Quran dan hadis dipandang sebagai sumber utama yang tidak bisa diganggu-gugat, sehingga semua pengetahuan harus dirujuk kepada keduanya. Lalu yang kedua yaitu struktur otoritatif. Otoritas utama pengetahuan berasal dari ulama dan ahli hukum yang menguasai bahasa Arab klasik dan metode interpretasi syariah. Mereka memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum berdasarkan teks. Yang ketiga yaitu analogi atau kias. Analogi adalah salah satu metode kunci dalam penafsiran. Ketika masalah baru muncul, ahli hukum berusaha menghubungkannya dengan kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya melalui proses analogi sehingga terbentuklah dasar hukum baru. Dan yang terakhir yaitu konteks historis. Sistem bayani berakar pada konteks sosial dan politik abad pertengahan. Ketika umat Islam memerlukan landasan hukum dan moral yang kokoh berdasarkan wahyu dalam menghadapi tantangan sosial yang dihadapi masyarakat muslim. Muhammad Abed Al-Jabiri ini mengkritik sistem bayani karena menurutnya sistem ini membatasi kapasitas akal Arab untuk berkembang dan merespon perubahan zaman. Beberapa kelemahan yang dia soroti antara lain yang pertama yaitu statis dan dogmatis, dominasi otoritas tradisional, tidak ada ruang untuk ilmu rasional dan empiris. Al-Jabiri berusaha untuk menyadarkan masyarakat Arab Muslim tentang pentingnya melakukan dekonstruksi epistemologi dari sistem pengetahuan yang telah mendominasi selama berabad-abad termasuk bayani ini. Menurut Al-Jabiri, jika dunia Arab terus bertahan dengan sistem bayani tanpa membuka diri terhadap pendekatan rasional dan ilmiah, maka umat Islam akan terus terjebak dalam stagnasi intelektual dan ketinggalan dari dunia modern. Sebagai bagian dari kritiknya, ia juga menawarkan alternatif berupa sistem burhani berbasis logika dan bukti rasional dan irfani berbasis pengalaman mistis dan intuitif. Maka selanjutnya kita akan membahas yaitu epistemologi irfani.
Irfan dalam bahasa Arab ini merupakan sebuah masdar dari kata arafa, di mana itu maknanya sepadan dengan makna ma'rifah atau mengetahui. Dalam kamus Lisanul Arab, irfan ini diartikan sebagai ilmu. Irfan ini sebagai epistemologi dan sistem ontologi ditransfer ke dalam budaya Arab melalui budaya Yunani, yang dimana telah terkenal di wilayah timur pra-Islam, khususnya Mesir, Suriah, dan Palestina. Sumber yang ada pada irfan ini yaitu kolbu atau hati. Kolbu di sini bukanlah bagian tubuh secara fisik yang terletak di dada kiri manusia, namun merupakan hakikat sebuah percikan rohani ketuhanan yang merupakan hakikat realitas dari manusia itu. Terkadang ia berkaitan dengan segumpal daging hati manusia, namun sejauh ini daya nalar manusia itu masih belum mampu memahami kaitan di antara keduanya. Kemudian metode pada irfan ini disebut dengan metode kasyaf, yaitu metode yang digunakan oleh para sufi pada nalar irfani, merupakan metode cita rasa khusus, yakni pemahaman intuitif langsung yang berbeda dengan pemahaman sensual maupun pemahaman rasional dan juga pemahaman indrawi. Kasyaf juga diartikan sebagai penyingkapan dari wahyu. Kasyaf ini merupakan sebuah kebalikan dari pembuktian secara rasional menurut para teolog dan para filosof. Pikiran ini bergerak dari satu pengertian menuju pengertian lain maupun dari satu premis menuju ke sebuah kesimpulan. Kemudian Al-Jabiri juga mengatakan bahwa kasyaf itu tidak berada di atas akal sebagaimana diklaim oleh para konistikus. Namun dia merupakan sebuah metode pemikiran yang paling rendah yang merupakan pemahaman yang tidak terkendali. Menurut Al-Jabiri, irfan ini juga bersifat irasional atau anti kritik penalaran. Metode yang digunakan oleh irfan ini menurut Al-Jabiri adalah sebuah logika paradoksal di mana segala sesuatu itu bisa dicipta tanpa harus berkaitan dengan sebab-sebab yang mendahulunya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu epistemologi burhani. Secara etimologis, al-burhani ini adalah bahasa Arab yang berarti argumentasi yang kuat dan jelas. Kata-kata al-burhan ini juga dapat diartikan sebagai sebuah pembuktian yang tegas dan keterangan yang jelas. Kata burhan dalam konteks bahasan ini menunjuk kepada suatu metode berpikir khusus yang tidak disandarkan kepada suatu sistem berpikir selain metode itu sendiri, yaitu sumber pengetahuan pada burhani ini berasal dari kekuatan intelek manusia, panca indera, eksperimen, dan juga aturan-aturan logika. Adapun sumber burhani yang pertama adalah akal. Akal sebagai sumber utama pengetahuan di mana manusia harus menggunakan kemampuan berpikirnya untuk memahami dunia dan agama. Lalu yang kedua yaitu logika. Pendekatan logis dalam berargumentasi dan menganalisis yang memerlukan penggunaan metode rasional. Yang ketiga yaitu empirisme, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan observasi untuk memahami sebuah fenomena. Dan yang terakhir yaitu dialog atau diskusi, pertukaran ide dan pendapat sebagai cara untuk memperdalam pemahaman dan mendapatkan wawasan baru. Selanjutnya yaitu spektrum historis al-burhani. Secara historis atau secara sejarahnya, al-burhani ini sebagai sebuah epistemologi lahir pertama kali di Yunani pada 3 abad sebelum masa Aristoteles. Burhan ini juga kemudian dikembangkan oleh dan diperkenalkan Aristoteles ke dalam dunia pemikiran Arab Islam. Hal itu guna untuk menyederhanakan hubungan antara filsafat dunia Arab dengan filsafat Yunani dalam membangun epistemologi burhani. Dan posisi di sini para filsuf muslim yang berperan yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Sosok filosof pertama yang berjasa membawa epistemologi burhani ke dalam tradisi pikir Arab Islam yaitu Al-Kindi pada 873 Masehi. Namun pada masa Al-Kindi, pembahasan tentang epistemologi ini belum sempurna pada penerjemahannya karena hanya beberapa bagian yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka usaha Al-Kindi ini membawa epistemologi burhani ke dalam dunia Arab Islam itu masih bersifat parsial dan tidak utuh. Ketidakutuhan ini yang disebabkan karena logika Al-Kindi itu masih lemah. Diduga kelemahannya menyebabkan Al-Kindi dalam menjelaskan filsafat dan menjawab serangan fuqaha itu masih susah. Dari situlah rekonstruksi epistemologi burhani oleh Al-Kindi ini tentu saja dianggap tidak cukup memadai karena filsafat secara umum itu atau filsafat Aristoteles itu secara khusus merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian banyak perdebatan yang muncul setelah Al-Kindi ini, seperti debat yang terjadi antara Abu Sa'id As-Sirafi An-Nahwi atau ahli nahu, ahli bahasa, dengan Abdul Bashar Mata Al-Mantiki, yaitu seorang ahli mantik atau ahli logika. Tabrakan metodologis ini antara ahli bahasa dan logika merupakan representasi dari benturan antara logika bayan dan logika burhan. Kemudian dari sini nanti muncullah sosok Al-Farabi, di mana Al-Farabi itu berusaha untuk mengaitkan antara nahu dengan mantik. Dan nanti muncullah pembahasan mengenai makna dan kata menurut Al-Farabi. Bagaimana ia untuk mencoba menemukan dan menyusun bagaimana kaitan di antara keduanya.
Itu tadi sekiranya pemaparan mengenai pemikiran Abed Al-Jabiri berupa sistem pengetahuan atau epistemologi, di mana ketiga sistem itu menurut Abed Al-Jabiri mempunyai ciri epistemologi yang berbeda-beda, bahkan dapat bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Namun, ketiga epistemologi itu saling berkaitan dalam halnya sebagai sumber pengetahuan dan juga sistem pengetahuan yang bisa dijadikan landasan, hingga akhirnya nanti akan terbentuk sebuah pembaharuan. Epistemologi di atas itu masing-masing dibedakan berdasarkan segi otoritas penemuan kebenaran dan juga sumber-sumber pengetahuan yang ada di dalamnya. Sekian review buku yang berjudul Formasi Nalar Arab yang ditulis oleh Muhammad Abed Al-Jabiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.